Salam Sobat Kanal, ketemu lagi dengan saya, Ibu Lili Arsanti Lestari. Kita akan melanjutkan materi kedua dari foodborne disease. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bakteri-bakteri apa saja yang menyebabkan foodborne infection. Yang pertama adalah Campylobacter jejuni. Bakteri ini bersumber atau dia banyak didapatkan di unggas mentah, kemudian di susu yang tidak dipasteurisasi. Kemudian ketika kita mengalami infeksi oleh bakteri Campylobacter jejuni ini, gejala yang ditimbulkan adalah diare, pusing, dan juga mual. Nah, bakteri Campylobacter jejuni ini dapat dengan mudah dijumpai di unggas, kemudian dia merupakan bakteri utama yang menyebabkan gastroenteritis di seluruh belahan dunia. Kasus infeksi oleh Campylobacter pada manusia ini terus meningkat, sehingga kalau kita mengkonsumsi produk unggas, misalnya ayam, bebek, atau yang lain, kita harus mewaspadai terjadinya keracunan karena bakteri Campylobacter jejuni ini. Bakteri Campylobacter jejuni ini merupakan bakteri yang umum ditemukan di saluran cerna. Kemudian dia tidak bisa di treatment atau diberi antibiotik atau susah dimatikan dengan antibiotik. Kemudian kenapa bisa meracuni? Karena selama pengolahan mungkin bisa terjadi kontaminasi silang pada makanan. Misalnya begini, ketika Anda menggunakan pisau untuk mengiris ayam mentah, kemudian pisau tadi tidak dicuci dan digunakan untuk mengiris ayam yang sudah matang atau mungkin lalapannya. Kemudian ayam yang matang dan lalapannya tadi langsung Anda makan. Nah, ini bakteri tadi bisa pindah dari pisau yang digunakan untuk mengiris ayam mentah ke yang sudah matang. Ini namanya kontaminasi silang. Nah, ini biasanya bisa menyebabkan keracunan. Campylobacteriosis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh Campylobacter jejuni. Biasanya orang yang terinfeksi bakteri ini akan mengalami diare, kram perut, kemudian demam, dan gejala ini akan muncul 2-5 hari setelah orang tersebut mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi oleh Campylobacter jejuni. Campylobacter jejuni ini biasanya ditemukan di unggas, misalnya ayam mentah. Nah, ini merupakan jalur utama dari penyebaran Campylobacter jejuni. Sumber lain ini termasuk susu yang tidak dipasteurisasi dan juga air yang tidak diklorinasi. Selain itu, Campylobacter jejuni bisa ditemukan juga di hewan ternak yang lain, misalnya sapi, babi, atau hewan yang lain. Kemudian bakteri yang berikutnya adalah Listeria. Listeria ini banyak ditemukan di susu mentah, kemudian seafood yang masih mentah, kemudian produk olahan susu seperti keju. Gejalanya akan muncul 7-30 hari setelah orang tersebut mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi Listeria. Nah, salah satu penyebab meningitis ini diketahui dari Listeria monocytogenes. Bakteri berikutnya adalah Salmonella. Salmonella ini merupakan bakteri yang umum ditemukan pada unggas yang tidak dimasak atau mentah, atau sudah dimasak tapi suhunya kurang. Bisa juga ditemukan di telur, karena kalau kita lihat di telur biasanya ada kotoran ayam. Nah, kotoran ayam ini seringkali mengandung bakteri patogen Salmonella. Gejala infeksi Salmonella ini bisa terjadi 6-48 jam setelah kita mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi oleh Salmonella. Gejala yang muncul adalah panas, demam, kemudian mual, kram perut, dan juga diare. Nah, Salmonella ini sebenarnya sangat mudah dimatikan oleh panas.
Misalnya dipanaskan di atas suhu 60 atau 70 derajat. Ini sebenarnya sudah bisa mematikan salmonella. Namun ada beberapa jenis salmonella yang dia tahan terhadap kondisi kering atau di makanan yang kadar airnya rendah dan juga pemanasan. Dan ini juga ditentukan dari seberapa banyak jumlah bakteri salmonella yang ada pada makanan tersebut. Salah satu spesies dari bakteri salmonella yang cukup bisa menyebabkan sakit adalah Salmonella typhi. Salmonella ini bisa kita temukan di unggas dan produk olahan unggas, dan juga pada daging sapi, kemudian ikan, dan juga pada buah dan sayuran. Nah, kenapa salmonella ini bisa terdapat pada buah dan sayuran? Karena kadang-kadang untuk budidaya buah dan sayuran ini menggunakan pupuk organik ya, di mana pupuk organik ini biasanya dibuat dari kotoran hewan ternak. Nah, ini bisa menyebabkan perpindahan salmonella dari pupuk tadi ke buah atau sayuran. Kemudian salmonella ini bisa terdapat di saluran cerna hewan ternak karena ini merupakan habitat primer dari salmonella. Selain itu, salmonella bisa juga ditemukan di air, kemudian bagian tubuh ya, misalnya kalau ada orang yang habis sakit tipes, kemudian orang tersebut tidak melakukan cuci tangan ketika masak atau ketika makan, kemudian salmonella ini bisa berpindah atau menyebabkan sakit ke orang lain begitu. Kemudian dari karier, seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, bahwa orang yang habis sakit tipes ini bisa sebagai karier Salmonella typhi. Bisa juga ada pada pakan hewan ternak dan juga pada produk pangan olahan yang diolah dengan tidak cukup bagus atau food handlingnya tidak bagus. Kemudian ini beberapa outbreak atau kasus keracunan yang pernah terjadi, yang salah satunya bisa menyebabkan kematian. Yang pernah ada kasus infeksi salmonella disebabkan karena konsumsi telur, kemudian mayonnaise, karena salah satu bahan baku dari mayonnaise ini adalah kuning telur, sehingga jalurnya bisa masuk dari sana. Kemudian dari susu olahan, yaitu keju yang merupakan salah satu produk susu, kemudian produk hewan, misalnya daging ayam atau daging sapi, atau mungkin produk olahannya seperti kornet atau nugget, ini juga bisa menyebabkan sakit. Kemudian olahan susu yang lain adalah es krim dan juga breakfast cereal. Bakteri salmonella ini menurut aturan sebenarnya tidak boleh ada pada makanan. Ini menurut FDA, Food and Drug Administration, dan juga USDA di Amerika, ini menerapkan zero tolerance. Artinya tidak boleh ada bakteri salmonella pada produk pangan, terutama pada produk pangan yang ready to eat food, artinya langsung kita makan, tidak mengalami pemanasan atau pengolahan dulu. Ini menurut regulasinya adalah zero tolerance, artinya tidak boleh ada. Nah, bakteri salmonella ini bisa ditularkan paling banyak memang melalui makanan, sekitar 80,1%. Selain itu bisa juga ditularkan melalui air, kemudian kontak antar individu manusia, dan juga kontak dengan hewan peliharaan. Misalnya Anda di rumah mempunyai ayam, kemudian bermain dengan ayam, kemudian setelah itu tidak cuci tangan sebelum makan. Ini merupakan salah satu jalur kenapa bisa menyebabkan sakit ketika Anda mengkonsumsi makanan tanpa cuci tangan dulu. Penyebab infeksi yang lain adalah hepatitis A virus. Ya, jadi ini bukan bakteri melainkan virus.
Hepatitis A virus ini dapat ditemukan pada seafood yang mentah atau mungkin diolah tapi panasnya tidak cukup. Mungkin kalian sering melihat beberapa orang yang mengkonsumsi kerang dalam keadaan mentah, hanya ditambahkan jeruk nipis. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya keracunan karena memang di situ ada bisa bakteri, bisa virus, salah satunya virus hepatitis A. Selain itu bisa melalui kontak antar manusia ya. Nah, ini yang paling banyak terjadi jalur penularan hepatitis A. Misalnya Anda menggunakan peralatan makan yang bersama-sama antar teman atau mungkin dengan di rumah makan misalnya piringnya tidak dicuci dengan bersih sementara penjamah makannya itu sebagai karier hepatitis A. Ini juga bisa menyebabkan penularan hepatitis A. Kemudian gejala yang muncul karena infeksi hepatitis A ini cukup panjang ya, 15-20 hari setelah terinfeksi. Nah, kalau kita terinfeksi hepatitis A, ini dapat menyebabkan peradangan pada hati, kemudian kelelahan yang berlebih, pusing, dan juga mual. Nah, penyakit infeksi akut pada hati yang disebabkan oleh virus hepatitis A ini merupakan salah satu manifestasi ketika kita terinfeksi oleh virus hepatitis A. Media penularannya bisa melalui fekal oral. Jadi misalnya ada orang sebagai karier, kemudian dia setelah dari toilet tidak cuci tangan, kemudian dia mengolah makanan. Nah, ini bisa jalurnya fekal oral ya. Kemudian bisa melalui makanan atau air yang tercemar. Jadi misalnya ada penjamah makanan atau pengolah makanan yang dia sebagai karier, ini dia bisa menularkan virus hepatitis A atau melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Nah, infeksi hepatitis A ini tidak akan berkembang sampai separah hepatitis B atau C sehingga tidak akan menyebabkan kanker hati. Namun tetap harus diwaspadai karena kalau sampai kita terinfeksi hepatitis A ini pasti akan butuh waktu untuk sembuh dan harus berobat ke dokter. Virus hepatitis A merupakan salah satu dari beberapa jenis virus hepatitis yang menyebabkan peradangan yang akan mempengaruhi kemampuan hati untuk berfungsi. Nah, gejala yang timbul akibat infeksi virus hepatitis A ini adalah mudah lelah, kemudian mual, muntah, kemudian nyeri perut, dan rasa tidak nyaman pada area sekitar hati mendekati tulang rusuk bagian bawah. Selain itu kita bisa kehilangan nafsu makan, demam, kemudian urin berwarna gelap, nyeri sendi atau otot, kulit dan mata menguning. Sehingga kalau terinfeksi hepatitis A ini biasanya dikenal juga dengan penyakit kuning karena beberapa gejala menunjukkan seperti kulit atau mata itu jadi menguning begitu. Nah, pencegahan yang bisa dilakukan supaya kita tidak terinfeksi hepatitis A ini adalah cuci tangan sesering mungkin untuk melindungi diri dari infeksi selepas menggunakan toilet, sebelum makan ya, kemudian setelah mengganti popok bayi. Karena tadi salah satu jalur adalah fekal oral. Kemudian tidak berbagi alat seperti handuk, peralatan mandi, dan peralatan makan antar teman atau antar orang ke orang, karena ini juga merupakan salah satu jalur infeksi. Kemudian bakteri berikutnya yang merupakan bakteri penyebab infeksi adalah E. coli. Nah, ini ada satu strain yang merupakan E. coli yang paling patogen, yaitu E. coli O157H7. Sumbernya ada pada daging giling yang tidak dimasak atau yang dimasak tapi tidak sempurna atau tidak cukup panasnya. Bisa juga pada susu yang tidak dipasteurisasi, bisa juga dari orang ke orang. Ini penyebarannya.
Gejala yang muncul ini 12 sampai 72 jam setelah kita mengkonsumsi makanan yang mengandung bakteri E. coli. Kemudian ada satu strain tadi yang bisa menyebabkan diare berdarah, kemudian gagal ginjal, sehingga ini kalau kita terinfeksi E. coli O157H7 ini dapat berakibat fatal. Nah, E. coli ini merupakan bakteri gram negatif, tidak membentuk spora dan berbentuk batang. Sebenarnya sebagian besar E. coli ini bersifat non-patogenik, tapi ada beberapa jenis E. coli yang patogen. Nah, jenis E. coli yang patogen ini ada 5 jenis. Yang pertama enterotoksigenik, kemudian enteroinvasif, kemudian enteropatogenik, enteroagregatif, dan enterohemoragik. Nah, apa beda dari kelima jenis E. coli tadi? Yang pertama enterotoksigenik. Bakteri E. coli jenis ini biasanya menyebabkan diare pada orang yang sedang dalam perjalanan atau travelers diarrhea. Jadi biasanya orang yang dalam perjalanan, misalnya orang bule ke Indonesia, itu kadang-kadang dia mengalami diare. Ini karena mungkin ketika di perjalanan sistem kekebalan tubuhnya turun, kemudian mungkin makanan yang dikonsumsi juga tidak cocok. Nah, bisa jadi di makanan itu ada bakteri E. coli enterotoksigenik. Bakteri jenis ini memproduksi enterotoksin, dan ini bisa berefek pada orang dewasa maupun pada anak-anak. Yang kedua adalah bakteri E. coli enteroinvasif. Di sini tidak diproduksi enterotoksin. Bakteri ini menginvasi atau menginfeksi saluran cerna dan menyebabkan sakit. Sifatnya mirip dengan infeksi oleh Shigella. Dan ini biasanya dapat menyerang pada anak-anak dan juga orang yang sistem imunnya rendah. Kemudian bakteri E. coli jenis ketiga adalah enteropatogenik E. coli. Bakteri jenis ini dapat menyerang baik anak maupun bayi. Ini yang paling mudah diinfeksi, dan bakteri ini tidak menghasilkan toksin. Kemudian ada enteroagregatif E. coli. Ini biasanya menyerang pada bayi, dan di sini diproduksi toksin. Yang kelima adalah enterohemoragik E. coli. Nah, ini khusus untuk strain O157H7. Nah, bakteri E. coli jenis ini dapat menyebabkan diare berdarah, kemudian dia bisa menyerang baik pada anak-anak maupun pada orang yang sistem kekebalan tubuhnya rendah. Karena sifatnya yang sangat patogenik, ini infeksi pada dosis rendah pun bisa menyebabkan sakit. Hanya butuh sekitar 10⁻² sel, ini bisa menyebabkan sakit. Nah, E. coli O157H7 ini pertama kali ditemukan dan menyebabkan outbreak atau kasus keracunan ini di tahun 1982. Pada waktu itu ditemukan pada daging sapi yang dimasak tapi kurang matang, begitu ya. Kemudian setelah tahun itu banyak sekali outbreak atau kasus keracunan yang muncul akibat E. coli O157H7. Nah, sumber dari cemaran E. coli O157H7 ini dapat kita temukan pada hewan peliharaan atau hewan ternak, atau bisa juga hewan yang lain ya. Misalnya pada domba, kuda, pada anjing, dan pada lalat pun bisa sebagai karier E. coli ini. Jadi bakteri ini bisa dibawa oleh hewan, dari hewan ke hewan maupun dari hewan ke manusia. Ini jalur penularannya. Kemudian regulasinya, menurut USDA di Amerika, bakteri E. coli O157 ini juga zero tolerance, artinya tidak boleh ada pada makanan, terutama ini pada
ground beef atau daging sapi yang digiling. Kalau sampai ditemukan ada E. coli O157H7, maka produk pangan ini, misalnya ground beef ini, harus di-recall atau ditarik dari pasaran. Nah, ini outbreak E. coli yang pernah terjadi sebelum E. coli O157H7 itu di tahun 1971 pernah terjadi outbreak E. coli yang disebabkan oleh keju. Ini menyebabkan diare. Kemudian tadi di tahun 1982 ada outbreak E. coli O157H7. Kemudian di tahun selanjutnya muncul outbreak yang lain yang disebabkan oleh E. coli. Misalnya disebabkan oleh konsumsi cuka apel dan juga daging giling. Baik Sobat Kanal, itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait bakteri dan virus yang menyebabkan foodborne infection. Untuk materi selanjutnya terkait foodborne intoxication dapat Anda simak di part ketiga dari video ini. Terima kasih.